Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, Redaktur Pelaksana Harian Bali Pos, menjumpai Anda dengan Bali Pos Talk. Kali ini saya akan mengangkat topik dari dunia Lembaga Perkreditan Desa atau LPD, berkaitan dengan eksistensi penguatan eksistensi LPD, yang hari ini mungkin menjadi banyak pertanyaan juga dari kita karena sejumlah LPD ada yang tersangkut kasus korupsi dan lain sebagainya. Ini tentu akan berdampak besar terhadap keberadaan LPD. Nah, bagaimana pandangan dari tokoh-tokoh perbankan yang juga berkaitan dengan LPD ini? Saya akan mewawancari Pak Wayan Gate, karena seperti yang kita ketahui beliau adalah salah satu tokoh juga yang ada di balik lahirnya LPD dulu. Kita sapa dulu narasumber kita. Om Swastiastu, Pak. Om Swastiastu, Pak. Gimana kabarnya? Sehat? Baik, sehat-sehat saja kita. Iya. Berkaitan dengan keberadaan LPD ini, nah kemarin kita juga sedikit mengulas Bapak Ide Bagus Raimantra ya, mantan wali kota, mengeluarkan sebuah disertasi ya, mengangkat tentang keberadaan LPD ini, penguatannya. Nah, gimana tanggapan dari Pak Gate sendiri sebagai tokoh LPD juga tokoh perbankan yang ada di Bali berkaitan dengan disertasi dari Pak Raimantra ini? Baik, terima kasih. Selamat pagi Bapak semuanya nih. Mengenai apa disertasinya Pak Ide Bagus Mantra, waktu tanggal 17 kita lihat baca di koran, itu rupanya sangat mendekati tepat atau tepat gitu ya. Tepat disertasinya beliau karena beliau adalah mantan wali kota untuk 2 periode dan sangat menyelami, mengikuti perkembangan perjalanan LPD selama ini. Nah, maka dari itu beliau sangat tepat mengangkat disertasi itu. Menurut pandangan Titiang pribadi, karena ikut juga sebagai ikut melahirkan gitulah LPD ini di tahun 80-an. Tahun 80-an awalnya idenya beliau Pak Mantra 19 Agustus tahun 80 hari Kamis Pahing, waktu itu tepat. Waktu itu peresmian kantor Bank Sripata yang ada di Jalan WR Supratman. Terus berlanjut dalam perjalanan itu, jadinya Titiang terlalu sering dipanggil ke kantor gubernur dalam rangka akan mewujudkan LPD itu untuk bisa dikeluarkan izinnya pada berkali-kali lah selama kurang lebih 2 tahun perjalanan dari tahun 80 ke tahun 84 itu. Sudah itu pemikiran beliau mungkin sudah klop dan pas agar supaya desa adat di Bali ini mempunyai lembaga keuangan. Dasar latar belakang beliau untuk mendirikan LPD di masing-masing desa adat ini adalah karena pura-pura kayangan desa di Bali ini, termasuk pura pusah desa, kayangan dan dalam, itu memiliki bukti real. Bukti real itu ada sawah, ada pekarangan, itulah hasil itulah yang dipakai ngence ngodalan ide betara pada kala. Nah, pada saat itu karena perkembangan akan adanya perkembangan ada fakta itu waktu itu. Jadinya pelabur-pelabur pura itu yakin akan habis dipergunakan oleh pemerintah daerah setempat. Baik itu digunakan untuk poliklinik, puskesmas, sekolah dan perkantoran pemerintah karena itu dibutuhkan. Tidak boleh tidak diberikan, harus kita mendukung perkembangan provinsi Bali ini. Nah, maka dari itu beliau mempunyai pemikiran nanti niscaya itu akan hilang habis, kita biar tetap jadi ngodalan mencari betara keentanan pemikiran. Maka dari itu keluarlah tanggal 30 November tahun 84 mengeluarkanlah ide SK Gubernur untuk pendirian izin LPD di seluruh Bali dimiliki oleh desa adat. Yang sebenarnya kalau dari sejarah ini bisa kita lihat keberadaan LPD berarti tidak murni dia sebagai bisnis belaka, tetapi juga ada fungsi sosialnya, bahkan mungkin fungsi religinya gitu ya Pak katanya. Menurut Titiang tidak semata-mata murni ini adalah bisnis pure atau
profit oriented, ini adalah sosial budayanya sangat melekat di sana. Apabila dalam perjalanan nanti LPD ini mendatangkan suatu hasil dari fungsi sosial budayanya ini, itu seluruhnya pure untuk ngence ide betara tap kalau modalan di pura-pura kayangan desa. Nah, menurut Titiang itu tidak murni bisnis pure, adalah sosial budayanya, tapi istilahnya Pak Raimanto itu hybrid apa itu? Modal hybrid gitu ya, modal hybrid, modal budaya. Jadi usahanya juga usaha hybrid sebenarnya, karena ya. Kalau kita memahami sebuah usaha, apalagi ke lembaga keuangan, biasanya kepentingannya adalah kepentingan profit oriented gitu ya, keuntungan uangnya. Tapi kalau LPD ini mencari keuntungannya itu labdenya katakanlah digunakan untuk membiayai piodalan, perbaikan pura gitu. Itu. Jadi sangat penting sebenarnya keberadaan LPD di setiap desa adat ini, Pak. Nah, menurut Titiang, LPD ini di masing-masing desa adat sudah lebih dari 90% desa adat di Bali ini sudah memiliki LPD. Jadinya sekarang LPD ini sudah berjalan pada umumnya lebih dari 30 tahun, tidak menutup kemungkinan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang tidak bagus kan itu oknum, tapi banyak yang sangat bagus, bahkan mungkin kalau kita persentasekan mungkin itu 99% itu bagus jalannya dan dimanfaatkan oleh kerama desa. Menurut Titiang ini perlu dipertahankan, perlu diperkuat, perlu dijaga ekstensi dari keberadaan LPD di desa ini. Nah, kalau kita melihat sekarang fenomena banyak LPD yang terseret kasus korupsi, walaupun tadi Pak Gatot sudah mengatakan ini kan bagian dari ulah oknum gitu ya, dan itu pun prosentasenya kalau mau kita jujur katakan sangat sedikit. Tapi gimana Pak Gatot melihat kondisi ini atau fenomena ini gitu ya? Jadi banyak yang terseret kasus, walaupun ada juga yang mengatakan kemarin Pak Gubernur sudah mengeluarkan keputusan dulu dana yang dipakai modal itu hibah, bukan modal lagi, jadi tidak ada uang negara di sana. Tapi tetap saja diusut kasus. Gimana Pak Gatot melihatnya? Nah, menurut itu Titiang memang sangat awam di bidang hukum. Menurut Titiang apa yang disampaikan oleh Bapak Gubernur itu memang itu murni adalah hibah, sudah disumbangkan ke desa adat untuk menjalankan LPD ini. Jadinya apapun yang namanya itu Titiang kurang mengerti tentang hukum kan tuh, biar jangan terlalu berlebihan memberikan suatu statement. Itu silakanlah orang menilainya. Yang penting di masing-masing desa adat ini ketua LPD dengan stafnya marilah secara jujur berbuat yang sebaik-baiknya demi untuk kepentingan kerama desa adat, dan hasilnya pun untuk ngence ide betara, piodalan dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu karena ini LPD sudah berjalan lebih dari 30 tahun, dulu hanya strukturnya seadanya saja. Ada ketua, ada bagian administrasi, ada bagian kasir, ada bagian kredit. Kan itu aja strukturnya. Sekarang ini sudah perkembangannya melebihi dari bank, itulah melebihi dari bank. Tapi dia tidak bank, ini dia adalah lembaga keuangan milik desa adat yang diberikan nama LPD. Nah, menurut Titiang ini perlu kita tata ulang struktur organisasinya, dilengkapilah struktur organisasinya agar supaya bisa ada penekanan dari fraud yang akan timbul. Nah, sekarang ini kan ada niat dan ada kesempatan, itu lebih banyak anunya, ada niatnya mungkin ada kesempatannya, niatnya ada, kesempatan ada, kan terjadilah dia sesuatu. Untuk menutupi hal itu menurut Titiang ini struktur organisasinya perlu dilengkapi. Nah, struktur organisasi yang dilengkapi dengan apa saja nih Pak yang kata? Struktur organisasinya sekarang ini kan ada ketua LPD, ada kasir dan ada bagian kredit. Itu yang Titiang lihat. Menurut Titiang perlu ini diperkuat, diperlebar
sesuai dengan kebutuhan masa kini dan ke depannya. Ada ketua itu jadinya harus dilengkapi dengan wakil ketua. Gimana pun ketua itu senggel dia itu kan menimbulkan hal-hal yang rentan jadi penyalahgunaan kewenangan gitu ya. Wakil ketua, ada kasir, ada bagian kredit, ada bagian pengawasan. Pengawasan intern namanya SPI, Satuan Pengawasan Intern. Itu sangat perlu menurut Titiang. Setiap kejadian sehari-harinya SPI itulah yang punya gawe, punya kerjaan. Benar enggak? Propolnya sebenarnya sudah di alur-alurnya untuk uang ini bisa keluar dari kas LPD. Kalau sudah benar jadinya SPI itu jadi memberikan suatu propol, boleh keluar. Kan di Uni aja mengawasi. Karena ini sangat rentang lah dengan itu. Maka dari itu Satuan Pengawas Intern itu dalam struktur organisasi LPD itu perlu dilengkapi. Di samping pengawas intern tersendiri kan ada pengawas, ada ketua LPD, ada pengawas secara ex officio itu adalah bendesa adat kan, ex officio-nya adalah pengawas. Itu pengawas itu kan biasanya berarti ini pengawas internalnya beda lagi ya Pak? Beda lagi. Pengawas internal itu SPI ini adalah sehari-hari dia nongkrong di operasional di LPD itu. Sehari-hari. Kalau pengawas LPD itu kan dia menerima laporan bulanan dari ketua LPD. Menurut Titiang untuk mencegah hal-hal seperti akan terjadi itu sebaiknya masa kini dan kedepannya perlu dipikirkan oleh yang mengeluarkan izin LPD ini. Dalam hal ini yang mengeluarkan izin LPD ini kan gubernur atau wali kota atau kabupaten. Jadi tata kelolanya itu memang harus diperbaiki. Tapi ada yang mengatakan perlu lembaga penjaminan simpanan gitu ya? Itu lagi satu Titian juga misal. Kedepannya ini perlu dipikirkan untuk lembaga penjaminan simpanan LPS. Kenapa? Khusus LPD? Ya khusus untuk LPD, bukan dicampur adukkan dengan lembaga keuangan lainnya seperti bank. Jangan, ini khusus LPD-nya kan di bawah gubernur atau di bawah masing-masing wali kota atau bupati kan itu ya. Itu yang menciptakan LPS ini. LPS ini tentunya banyak kaitannya. Harus ada uang iuran dari LPD ini, tidak semata-mata juga ada LPS. Ada kewajiban lembaga LPD ini harus mengiur juga. Dia itu ada ketentuannya, itu harus dikaji oleh Biro Ekonomi di Gubernuran apa-apa gitu. Tapi ini ide dari masyarakat sudah banyak kepingin mengusulkan hal itu gitu. Anggaplah Titiang yang mewakili gitu umpamanya. LPS bisa juga dari iuran atau juga dari modal dari pemerintah kan bisa juga. Misalnya pemerintah meletakkan sejumlah uang di sana, bisa nggak dari? Memang dari iuran harus ya? Harus dari iuran LPD karena ini sudah pure, tidak ada kaitnya lagi dengan pemerintah. Karena oleh pemerintah lagi jadi uang pemerintah di sana lagi. Ya, pemerintah dalam hal ini hanya independen ikut mengawasi sajalah, menerima laporan-laporan dari pengawas LPD itu. Kayaknya sangat penting LPS ini menurut Titiang ke depannya sangat penting sekali. Karena makin hari kepercayaan kerama adat di desa itu terhadap LPD-nya sudah terus meningkat. Sekarang aja asetnya kurang lebih sudah mungkin lebih dari 20 triliun. Itu tidak ukuran yang tidak sedikit itu. Dari 1.400 sekian LPD itu. Wajib ini jadinya pemerintah memikirkan untuk membuat suatu lembaga penjaminan simpanan. SK-nya dari gubernur, tapi pelaksanaannya adalah LPD semuanya. Ada kajian-kajian khususnya gitu. Karena setiap ada LPS itu tentunya harga dana yang akan diterima oleh LPD itu akan menjadi lebih mahal. Lebih mahal sedikit, jatuh penjualnya kan juga harus dia lebih mahal juga. Karena itu merupakan kewajiban dari LPD itu apabila kelak
tujuannya fungsi dari LPS itu adalah lembaga penjaminan simpanan itu LPS, lembaga penjaminan simpanan LPS itu jadinya adalah LPD sendiri yang kan apabila terjadi uang prestasi nanti LPD itu harus sudah ada yang menjamin. Oke. Tapi dengan LPS ini berarti uang yang disimpan oleh nasabah Nggih. aman kan katanya. Aman, jadinya LPD lah yang akan mengeluarkan iuran. Jadinya dan akan dibuat lembaga ini akan dibentuk oleh pemerintah daerah setempat. Menurut ini usulan. Sebagai sebuah usulan, saya kira mungkin juga menarik untuk kita kaji ya. Mungkin pemerintah harus mengkaji ini tadi. Tapi yang penting adalah bagaimana sudah melaksanakan usulannya Pak Wahyangkata tadi, bagaimana struktur ya tata kelola itu diperbaiki, tambahkan lembaga internalnya, kemudian banyak hal ya wakil wakilnya perlu biar jangan single veter jadinya ketuanya. Baik, terima kasih Pak Wahyangkata atas waktunya dan pencerahannya kepada kita terkait dengan LPD. Mudah-mudahan ini bisa menjadi concern kita bersama karena LPD sekali lagi sudah disampaikan tadi memiliki peran yang sangat penting, tidak hanya lembaga murni komersil profit oriented tapi juga ada sosialnya, banyak pura, banyak feodalan yang dibiayai dari keuntungan LPD. Ini bedanya antara LPD, lembaga keuangan di tingkat desa ini dengan lembaga-lembaga keuangan seperti perbankan dan lain sebagainya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup Bali Post Talk ini dengan ucapan terima kasih dan Pramu Santi. Om Santi. Santi. Sampai jumpa.